selalu terang, hingga Sari harus menutupi matanya. Selamat datang di channel Rumah Dongeng, channel yang berisi dongeng-dongeng anak. Di sebuah dusun yang damai, di tepi hutan Kalimantan, di mana udara terasa hangat dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Kehidupan Sari tidaklah mudah. Sejak orang tuanya tiada, ia tinggal bersama bibinya yang hatinya telah membatu oleh kesedihan. Setiap hari, Sari bekerja tanpa keluh kesah. Lalu lalang si burung gereja bawa cerita untuk nanti, ucap Sari. Terdengar suara bibi memanggil Sari dari dalam rumah dengan suara keras. Sari, jangan lama-lama di luar. Kebun singkong belum disiangi. Iya, Bibi. Sebentar lagi Sari selesaikan. Sari menjawab. Pakaian Sari memang lusuh dan penuh tambalan, tapi selalu bersih. Makanannya seringkali hanya nasi dengan sejumput garam, namun ia selalu bersyukur. Di balik kesederhanaannya, Sari memiliki hati yang sebening air Sungai Mahakam. Ia adalah sahabat bagi semua makhluk kecil. Ini kucing untukmu, hanya separuh ya. Yang separuh lagi untuk burung-burung. Sari berbisik. Namun, sayangnya, tidak semua orang bisa melihat kemurnian hati Sari. Tiba-tiba Dian datang dengan suara mengejek berkata, lihat, sang pembersih lagi bagi-bagi makanannya pada kotoran. Ria menyahut. Iya, dasar aneh. Sari mencoba tersenyum, dengan suara gemetar menjawab, Aku hanya berbagi, Dian. Dian menyela. Berbahagi? Siapa yang mau menerima pemberianmu? Orang tuamu saja pergi karena malu punya anak seperti kau. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hati Sari. Ia tidak mampu membalas. Air matanya menggenang, tapi ia tak ingin mereka melihatnya menangis. Dengan langkah cepat, ia berbalik dan berlari menjauh, meninggalkan ejekan yang masih terdengar sayup-sayup. Sari berlari menuju tepi hutan, tempat ia biasa mencari penghiburan. Di sanalah, di balik rimbunnya pepohonan, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan di sanalah, pada suatu sore, takdir mempertemukannya dengan sebuah kehidupan lain yang membutuhkan pertolongan. Sari dengan suara lirih berkata, Kasihan sekali, kau terjatuh ya. di balik sebuah batu, seekor anak burung enggang yang kakinya terkilir tergeletak lemah. Matanya yang bulat memandang Sari dengan ketakutan. Sari berkata, Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu. dengan hati-hati penuh kasih sayang, Sari mengangkat anak burung itu. Ia membungkusnya dengan daun yang lebar dan membuatkan sangkar anyaman bambu untuknya di sudut gubuknya. Keesokan harinya, Sari dengan suara lembut berbicara pada anak burung, Sudah makan ya? Nanti kakimu akan kuat lagi. Tiba-tiba, Dian muncul dengan suara keras meneriaki Sari. Dasar anak miskin, pekerjaannya cuma main-main dengan bangkai. Sari terkejut. Dian, ini masih hidup. Dia butuh pertolongan. Hidup atau mati, itu tetap sampah. Lihat ini. Celetup Dian. Sari berteriak. Tidak. Panik. Dalam sekejap, harapan dan kasih sayang Sari hancur berantakan. Anak burung itu lenyap di telan semak belukar yang gelap. Sari terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping. Sudah, jangan bawa sampah-sampah itu ke sini lagi. Dian tertawa puas. Tanpa membuang waktu, Sari menerobos masuk ke dalam semak belukar. Duri-duri kecil mencakar lengannya, tapi ia tidak peduli.
Satu-satunya yang ia pikirkan adalah menyelamatkan makhluk kecil yang tak berdosa itu. Sari memanggil lirih dan hampir menangis. Di mana kau? Tolonglah, jangan pergi. Matahari mulai tenggelam mengubah langit menjadi jingga. Sari telah mencari kemana-mana, tapi anak burung itu hilang bagai ditelan bumi. Kelelahan, patah hati, dan penuh rasa bersalah, ia pun jatuh berlutut di bawah sebuah pohon besar dan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sari terseduh-seduh mengucap, Maafkan aku sudah berusaha. Aku gagal melindungimu. Air matanya yang jernih menetes ke tanah, membasahi akar-akar pohon tua itu. Dan saat matanya yang berkaca-kaca menatap tanah, ia melihat sesuatu yang berkilauan samar. Dari celah-celah akar, sebiji-biji berwarna kecoklatan dengan urat-urat keemasan sebesar kelereng terlegak di sana. Biji itu memancarkan kehangatan yang aneh, seolah memanggilnya. Sari berbisik, penuh heran. Biji apa ini? Indah sekali. Dengan hati-hati, ia memungutnya. Biji itu terasa hangat di telapak tangannya, memberikan secercah harapan yang tak terduga di tengah kegelapan hatinya. Mungkin ini adalah sebuah tanda. Biji keemasan itu terasa hangat di genggaman Sari, bagai segumpal cahaya kecil yang menjanjikan penghiburan. Ia menyimpannya erat-erat dalam genggaman, dan dengan hati yang sedikit lebih ringan, ia berjalan pulang melewati senja yang semakin kelam. Keesokan paginya, dengan penuh keyakinan, Sari memilih sebuah tempat di halaman belakang gubuknya, dekat dengan pancuran bambu. Tempat di mana sinar matahari pagi menyentuh tanah dengan lembut. Sari dengan suara lembut berbicara pada biji. Aku akan menanammu di sini. Kau akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang. Tempat semua burung dan makhluk kecil bisa berlindung dengan aman. Dengan hati-hati, ia menanam biji ajaib itu dan menyiramnya dengan air dari gayungnya. Setiap pagi dan sore, ia datang. Ia memberikan jatah air minumnya, berbicara padanya tentang mimpi-mimpinya, dan menyanyikan lagu-lagu penghiburan yang biasa dinyanyikan ibunya dulu. Beberapa hari kemudian, sebuah keajaiban kecil muncul. Sebuah tunas hijau muda dihiasi urat-urat keemasan, menyembul dari tanah. Hati Sari berbunga-bunga. Ia semakin rajin merawatnya. Bibi memandang dari jendela dengan suara kesal meneriaki Sari. Hei, malas. Daripada menyiram tanaman aneh itu, lebih baik kau siangi kebun singkong. Air pun kau buang percuma. Sari dengan suara lembut menjawab Bibi. Ini bukan tanaman aneh, Bibi. Ini pohon persahabatan. Namun, ujian tidak hanya datang dari bibinya. Suatu siang, ketika Sari pergi ke sungai, Dian dan teman-temannya lewat. Dian melihat tunas itu dan berkata, "Lihat, sampah bersih menanam sampahnya lagi." Ria menyahut, "Ayo kita injak-injak." Tanpa ampun, sepatu mereka menginjak-injak tanah di sekitar tunas kecil itu, membuatnya nyaris tercabut dan tanah di sekitarnya menjadi padat. Dian dengan tertawa mengucap, "Sekarang lihat apakah tanamannya bisa tumbuh." Saat Sari pulang dan melihatnya, hancurlah hatinya untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Sebuah tekad. Dengan sabar, ia membenahi kembali tanahnya, menegakkan tunas yang hampir patah, dan membelainya. Sari dengan penuh tekad berbicara dengan tunas tersebut. Aku tidak akan menyerah. Untukmu dan untuk semua makhluk yang tersakiti, aku akan terus berusaha. Musim kemarau tiba. Matahari terik membakar bumi. Tanah retak-retak. Sungai kecil pun mengering. Tunas Sari yang telah bertahan dari injakan, kini menghadapi ujian terberat. Daunnya menguning, batangnya merunduk. Air yang Sari bawa tidak pernah cukup.
Sari dengan suara parau hampir menangis berbicara ke tunas tersebut. Maaf, aku telah gagal lagi. Aku tidak kuat melawan matahari. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ia duduk di dekat tunas yang sekarat itu. Tubuhnya lelah, hatinya remuk. Kegagalan merawat anak burung dan kini tunas ajaibnya membuatnya merasa dirinya tak berguna. Dalam keputusasaan yang paling dalam itulah, kelelahan dan kesedihan akhirnya membawanya tertidur di bawah terik matahari. Dan dalam tidurnya, ia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan, bukan di telinganya, tapi langsung di dalam jiwanya. Suaranya seperti gemerisik ratusan daun kering yang bergesekan. Tua, namun penuh kebijaksanaan. Suara pohon. Air biasa tidak akan pernah cukup. Sari mengigau. Lalu, apa yang kau butuhkan? Suara pohon. Aku membutuhkan air mata ketulusan dari hati yang terluka tetapi tidak pendendam. Bisikan itu bergema dalam benaknya. Sari terbangun mendadak, keringat membasahi pelipisnya. Matahari sudah mulai rendah. Ia memandang tunas yang hampir mati itu, lalu memegangi dadanya. Air mata ketulusan, gumannya. Ia pun menangis setiap hari. Tapi itu adalah air mata kepedihan, air mata kemarahan, air rasa dikasihani. Bisakah ia menangis tanpa sepercik pun kebencian di hatinya? Bisakah ia merelakan semua sakit hati itu dan menangis hanya karena kasih sayang yang tulus? Itu adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Lebih sulit daripada menerobos semak belukar. Lebih sulit daripada menahan lapar. Ia harus memaafkan. Memandang langit, berbisik pada dirinya sendiri. Melepaskan semua ini, melepaskan sakitnya. Ia memejamkan mata. Wajah Dian, ejekannya, tindakannya yang keji, berputar-putar dalam pikirannya. Awalnya rasanya mustahil, tapi kemudian ia ingat kata-kata almarhum ayahnya. Nak, orang yang paling berani bukanlah yang tidak pernah takut, tapi yang bisa memaafkan. Sari tarik napas dalam. Untuk kehidupan, aku akan mencoba. Ia berlutut di depan tunas yang layu itu, memejamkan matanya lebih dalam. Kali ini, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan betapa sakit hatinya. Ia mencoba memandang Dian dengan mata yang berbeda. Ia melihat seorang gadis yang mungkin juga terluka, yang butuh perhatian dengan cara yang salah. Dan kemudian, sebutir air mata membentuk di ujung matanya. Bukan air mata yang pahit, tetapi air mata yang jernih, lahir dari rasa iba yang mendalam. Air mata itu menggenang, lalu jatuh. Butiran air mata jernih Sari menyentuh tanah yang kering kerontang. Untuk sesaat, segalanya terasa sunyi. Lalu, sebuah cahaya keemasan memancar dari tunas yang layu itu. Begitu terang, hingga Sari harus menutupi matanya. Di depan matanya yang terpana, tunas itu tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tingginya menjulang, batangnya mengeras, dan melebar menjadi sebuah pohon perkasa yang belum pernah dilihat siapapun. Daun-daunnya yang berwarna hijau zamrud berkilauan bagai permata. Dan di antara dahan-dahannya bermekaran bunga-bunga berwarna mutiara yang memancarkan cahaya lembut. Sari dengan terengah-engah tak percaya. Ajaib. Pohon ajaib. Keajaiban belum berhenti. Dari balik cahaya, seekor burung enggang dewasa yang gagah dengan paruh dan bulu yang berkilauan terbang mendekat. Di belakangnya, mengikuti dengan gagahnya, adalah anak burung enggang yang dulu hilang. Kini telah sembuh, tumbuh besar dan kuat. Sari dengan sukacita yang meluap. Kau
kau selamat, kau sudah sembuh. Induk burung enggang itu hinggap di bahu Sari, menggesek-gesekkan kepalanya yang hangat ke pipi Sari, seolah berterima kasih. Anak burung itu lalu hinggap di dahan terdekat, berkicau gembira. Pohon ajaib itu kemudian bergetar lembut, dan dari dahannya berjatuhanlah buah-buahan yang bukan buah biasa. Ada mainan kayu jati yang diukir halus berbentuk hewan-hewan hutan, pakaian baru yang terbuat dari kain lembut berwarna-warni, dan keranjang-keranjang anyaman yang berisi nasi pulen, lauk pauk, dan buah-buahan segar. Sari masih tak percaya. Ini semua untukku. Kabar tentang pohon ajaib yang tiba-tiba tumbuh dan mengubah nasib Sari menyebar bagai angin. Orang-orang desa berkerumun. Mata mereka terbuka lebar dengan kekaguman. Di antara kerumunan itu berdiri Dian dan teman-temannya dengan wajah pucat dan penuh rasa malu yang teramat dalam. Dian berbisik pada temannya, "Itu karena perbuatanku." Dengan suara gemetar bertanya. Melihat mereka, Sari merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Bukan kemarahan, bukan pula keinginan untuk membalas. Yang ia rasakan adalah kedamaian. Dengan senyuman yang tulus, ia mengambil beberapa buah berisi hadiah, sebuah boneka kayu dan keranjang makanan, lalu berjalan menghampiri Dian. Sari dengan suara lembut dan jernih berbicara kepada Dian. Untukmu, Dian, mungkin kau juga membutuhkan seorang teman. Dian terdiam. Matanya berkaca-kaca. Melihat kebaikan hati Sari yang begitu tulus setelah semua perlakuan buruknya, bagaikan tamparan yang lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Dian dengan suara serak, bergetar, sambil menunduk menjawab. Sari, maafkan aku sangat bersalah. Kali ini air mata yang jatuh adalah air mata penyesalan yang tulus. Sari hanya tersenyum lebih lebar dan mengambil tangan Dian yang gemetar. Sari mengucap, Sudah lama sekali, sejak terakhir kali ada yang mau bermain denganku. sejak hari itu, tidak ada lagi ejekan di dusun itu. Pohon ajaib itu tetap berdiri megah, menjadi jantung desa yang baru. Ia menjadi simbol harapan dan perlindungan. Anak-anak ini bermain dengan riang di bawah naungannya. Dan Sari, dengan hati yang paling kaya, berbagi semua berkah dari pohon itu kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan pelajaran yang tertinggal untuk selamanya adalah kekuatan sejati bukanlah tentang sekeras apa kamu membalas, tetapi tentang sebesar apa hatimu untuk memaafkan dan terus berbuat baik. Sari tidak lagi miskin, karena ia telah menemukan mata air kebaikan yang abadi di dalam hatinya sendiri. Sebuah mata air yang mampu mengubah air mata pahit menjadi kehidupan yang paling subur. Terima kasih telah menonton channel Rumah Dongeng. Nantikan cerita-cerita dongeng berikutnya.